Pendahuluan antimikroba adalah zat atau agen yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, atau protozoa. Tujuan dari antimikroba ini adalah untuk mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu beker glass, tabung reaksi, kapas, neraca analitik, aluminium foil. Dan bahan yang digunakan yaitu etanol 9 ml, aquades, simplicia daun jambu, cendawan patogen EP1, 5 siung bawang putih, dan 2 ruas jahe. Adapun langkah kerja pada praktikum yaitu menghaluskan 5 siung bawang putih dan 2 ruas jahe menggunakan mortar. Langkah selanjutnya, jahe dan bawang putih yang sudah dihaluskan masing-masing ditambahkan 20 ml aquades dan pengerjaannya dilakukan di dalam LAR. Tuangkan jahe dan bawang putih yang sudah dicampurkan dengan aquades ke dalam cawan Petri hingga meninggalkan ampasnya saja. Langkah selanjutnya, memasukkan kertas saring yang sudah dipotong kecil ke dalam cawan Petri yang telah berisi jahe dan bawang putih tadi dan rendam hingga 10 menit. Sembari menunggu, langkah selanjutnya yaitu mencampurkan 1 gram simplicia jambu dengan larutan etanol dan di-shake hingga tercampur homogen. Selanjutnya, menuangkan simplicia yang sudah dilarutkan menggunakan etanol ke dalam cawan Petri yang sudah berisikan Na menggunakan mikropipet. Dituang secara perlahan dengan cara meneteskan ke setiap sisi cawan Petri dan di-shake hingga semua merata. Meneteskan kertas saring yang ada pada jahe dan bawang putih agar tidak terlalu basah. Langkah selanjutnya, mengencerkan bakteri menggunakan NaCl secukupnya. NaCl dicampurkan dengan bakteri. Melakukan pencampuran menggunakan spatula kaca segitiga hingga bakteri yang ada tercampur semua dengan NaCl. Setelah tercampur, dituangkan menggunakan mikropipet ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi NaCl. Dilakukan penambahan NaCl agar pengenceran yang didapatkan tidak terlalu pekat. Setelah itu dilakukan metode gores zigzag menggunakan ketembat. Ketembat yang sudah dibasahi menggunakan pengenceran bakteri yang sudah dibuat, kemudian digoreskan zigzag ke dalam cawan Petri yang sudah berisikan Na. Penggoresan dilakukan 2 kali dengan putaran 180 derajat. Dilanjutkan dengan pengujian menggunakan kertas cakram yang sudah direndam pada jahe dan bawang putih dengan posisi peletakan sesuai dengan label yang diberikan pada bagian bawah cawan Petri. Selanjutnya, wrap cawan Petri yang sudah selesai dan memberikannya label P1 dan P2 dan didiamkan dengan suhu 30 derajat dan 60 derajat. Dilanjutkan dengan penanaman cendawan patogen ke dalam media yang sudah diberi simplicia jambu serta media tanpa perlakuan atau sebagai kontrol. Hasil dan pembahasan. Dari hasil yang kami dapatkan pada pengujian antibakteri menggunakan bawang putih dan jahe menunjukkan bahwa pada pengujian
P1 dengan suhu 30 derajat dan P2 dengan suhu 60 derajat mendapatkan hasil bahwa bakteri yang tumbuh tidak memiliki zona hambat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya zona hambat adalah kepekaan pertumbuhan bakteri, reaksi antara bahan aktif dengan medium, dan suhu inkubasi. Hasil ukur diameter pertumbuhan cendawan patogen pada kontrol dan pada ekstrak jambu biji mendapatkan hasil 2,05 pada ekstrak jambu biji dan 3,05 pada kontrol. Dari hasil praktikum menunjukkan bahwa perbandingan antara kontrol dengan perlakuan ekstrak jambu biji, maka didapatkan bahwa ekstrak jambu biji memiliki potensi sebagai biokontrol atau daya hambat pertumbuhan patogen. Kesimpulan, dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan zona hambat adalah kepekaan pertumbuhan bakteri, reaksi antar bahan aktif dengan medium, dan suhu inkubasi. Dapat juga disimpulkan bahwa pengujian dengan ekstrak jambu biji menunjukkan hasil bahwa ekstrak jambu biji memiliki potensi sebagai biokontrol atau daya hambat pertumbuhan patogen.